Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dan teori gender dengan dosen pengampu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM oleh kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Izati, Tiara Agustin, Hela Nesia Dira Maizona, Nadia Putri, Nurul Aini Humaira, Namira Salsabila, Kalda Atikah, dan Hadisti Aisyah Putri. Pengertian gender. Secara terminologis, gender didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor non-biologis lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang seks. Seks merupakan persifatan atau penggolongan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Misal, manusia yang memiliki penis, zakar, dan yang memproduksi sperma ialah laki-laki, sedangkan perempuan yang memiliki rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, dan alat untuk menyusui. Nah, alat-alat tersebut secara biologis melekat selamanya dan secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Perbedaan dari seks dan gender. Dalam bahasa Inggris, seks dan gender ini memiliki arti yang sama, namun dalam hal konsep itu sangat berbeda. Nah, perbedaan yang pertama ialah seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, yang sedangkan gender itu lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan non-biologis lainnya. Yang kedua, studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu lebih menekankan kepada aspek maskulinitas dan feminitas pada seseorang. Nah, perbedaan yang ketiga, sumber perbedaan dari seks itu berasal dari Tuhan, sedangkan sumber pembeda pada gender adalah manusia. Yang keempat, seks itu bersifat kodrat, tertentu, dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender itu bersifat harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan. Yang kelima, seks itu membawa dampak berupa terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dan sebagainya sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan gender membawa dampak terciptanya ketentuan tentang pantas atau tidak pantasnya. Misalkan, laki-laki itu lebih pantas untuk memimpin, sedangkan perempuan itu lebih pantas untuk dipimpin. Nah, perbedaan yang terakhir ialah seks berlaku sepanjang masa dan di mana saja, serta tidak mengenal pembeda kelas. Sedangkan gender dapat berubah, musiman, dan berbeda antar kelas. Selanjutnya ada bentuk perubahan perilaku. Di sini ada 3 bentuk perubahan perilaku, yaitu yang pertama ada perubahan alamiah, perubahan terencana, dan kesediaan untuk berubah. Yang pertama itu ada perubahan alamiah atau natural change. Seperti yang kita ketahui, perilaku manusia itu selalu berubah-ubah. Sebagian besar perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Contohnya itu perubahan yang terjadi akibat bertambahnya usia seseorang. Lalu yang kedua ada perubahan terencana atau planet change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek atau orang yang bersangkutan. Contohnya, perubahan perilaku seseorang karena tujuan tertentu atau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai baginya. Lalu yang ketiga ada kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Perubahan perilaku ini terjadi karena proses internal atau readiness pada diri yang bersangkutan, di mana proses internal pada setiap individu itu berbeda. Misalnya, terjadi suatu inovasi program pembangunan di dalam organisasi, maka yang sering terjadi adalah ada sebagian orang yang cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, dan ada pula sebagian orang yang sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut.
Lalu ada ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan berbagai tindak ketidakadilan atau diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Ketidakadilan gender sering terjadi di mana-mana. Ini terkait dengan beberapa faktor, mulai dari kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Di dalam lingkungan masyarakat, masih sering terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Di antaranya yaitu, yang pertama, masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu, masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang ketiga, masih adanya kesenjangan hak akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Yang pertama, ada subordinasi, kondisi yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya, seseorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Yang kedua, ada stereotip gender, penandaan terhadap satu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contoh, pendapat bahwa perempuan seringkali berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis. Yang ketiga, ada beban ganda. Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Contohnya, perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk, tapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap. Yang keempat, ada marginalisasi, suatu proses peninggian dari akses sumber daya atau kemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat. Yang kelima, ada kekerasan. Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan, salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yaitu perempuan, dengan anggapan gender yang eksis dan diakui di masyarakat patriarki berpusat pada kekuasaan laki-laki. Misalnya, anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi objek seksual, hingga dalam konteks ini dikenal istilah gender-based violence. Dia teori dasar gender. Yang pertama, ada teori equilibrium. Teori keseimbangan atau equilibrium menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan nasional ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan di antara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. HR Towne menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi dikotomi, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis. Karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara. C. Struktural fungsional. Teori ini muncul di tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Teori ini mengakui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti ini, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas, dan keseimbangan. Permasalahan yang menimbulkan konflik. Teori konflik gender. Menurut Neil Good dan Holmes tahun 1995 menyatakan bahwa konflik peran-peran gender merupakan suatu keadaan psikologis di mana sosialisasi peran gender memiliki konsekuensi negatif terhadap orang tersebut atau orang lain.
Konflik peran gender tampil bila peran-peran gender yang kaku, seksis, atau terbatas menimbulkan pribadi yang terbatas, merendahkan, atau mengganggu orang lain atau dirinya. Hasil akhir dari konflik ini adalah suatu keterbatasan dari potensi kemanusiaan pada seseorang yang mengalami konflik atau keterbatasan dari potensi orang lain. Secara keseluruhan, konflik peran gender merupakan implikasi dari permasalahan-permasalahan kognitif, emosional, ketidaksadaran, atau perilaku yang disebabkan oleh sosialisasi peran-peran gender yang dipelajari pada masyarakat seksis dan patriarkal. Konflik peran gender beroperasi pada 4 tingkatan yang saling tumpang tindih. Yang pertama yaitu kognisi, yang kedua itu pengalaman-pengalaman afektif, yang ketiga itu perilaku-perilaku, dan yang keempat itu pengalaman-pengalaman ketidaksadaran. Seorang laki-laki mengalami konflik peran gender langsung maupun tidak langsung melalui 6 hal, yakni bila mereka yang pertama berbeda dari atau melanggar norma-norma peran gender. Yang kedua, mencoba menemukan atau gagal menemukan norma-norma peran maskulin. Yang ketiga, mengalami adanya jarak antara konsep dirinya yang nyata dan yang ideal, yang didasarkan atas stereotip peran gender. Yang keempat, secara personal merendahkan, membatasi, dan merusak diri sendiri. Yang kelima, mengalami kerendahan nilai, keterbatasan, atau gangguan dari orang-orang lain. Dan yang keenam, secara pribadi merendahkan, membatasi, atau mengganggu orang lain karena stereotip peran gender. Berbagai macam ketidakadilan yang dialami perempuan yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada stereotype atau labeling yang melekat pada diri perempuan. Biasanya berbau negatif seperti lemah, penakut, cengeng, dan sebagainya. Yang kedua adalah subordinasi, yaitu adanya perilaku nomor 2 ke anak perempuan hampir di segala bidang. Yang ketiga ada marginalisasi, yaitu terpinggirkannya kaum perempuan yang kebanyakan terjadi di bidang ekonomi, di mana perempuan dianggap bukan seorang tulang punggung keluarga sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih rendah. Dan yang keempat ada double burden, dialami oleh wanita karir, di mana tidak saja mengurusi pekerjaan rumah tangga, namun juga berperan untuk memikirkan pekerjaan lainnya. Dan yang kelima ada kekerasan atau violence, yaitu kekerasan yang terjadi pada diri perempuan baik secara fisik. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan pendidikan pada perempuan. Yang pertama, adanya nilai sosial serta budaya patriarkal. Yang kedua, sebagian masyarakat di Indonesia masih menganut pemahaman agama yang bersifat parsial, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam memperlakukan manusia menurut gendernya. Yang ketiga, adanya tradisi bahwa anak perempuan adalah pengurus rumah tangga, sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan yang sama tingginya dengan kaum pria. Selanjutnya, walaupun ada kesempatan, namun jika terbentur masalah biaya, maka anak laki-laki harus didahulukan dalam mengecap pendidikan. Selanjutnya, jika telah menikah dan punya anak, maka si perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga. Selanjutnya, banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, sehingga didahulukan anak pria untuk melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Menurut Profesor Dr. Ari Rahmat, MPD, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, juga mengemukakan 5 faktor yang menjadi penyebab terhambatnya kaum perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Yang pertama adalah kultur yang menomorduakan perempuan. Yang kedua adalah sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan bagi perempuan. Yang ketiga,